Sword of Coming, episode 94-95. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebanyak 7 sumur telah digali di bengkel pandai besi, menyediakan air manis dan menyegarkan. Konon, Master Ruan, yang telah tinggal di gang berkuda naga selama beberapa waktu, adalah seorang pandai besi pedang abadi dan bahkan istana kekaisaran sangat menghormatinya. Para pejabat dari Kementerian Ritual dan Gubernur Wu telah pergi mengunjunginya secara langsung, jadi sudah dapat dipastikan bahwa Master Ruan memang sosok yang sangat penting. Banyak orang ingin mengirim anak-anak mereka ke bengkel pandai besi untuk bekerja, tetapi sayangnya, bengkel pandai besi itu tidak lagi membuka lowongan. Namun, suatu kali, Tuan Ruan pergi ke kota untuk membeli anggur, dan dia memilih 2 orang anak untuk menjadi muridnya. Keesokan harinya, bengkel anggur itu penuh sesak, dengan orang tua dan wali yang menyeret anak-anak mereka. Masalahnya adalah tidak ada seorang pun di sana untuk membeli anggur, dan semua orang menunggu Tuan Ruan muncul dengan harapan anak-anak mereka akan menarik perhatiannya. Namun, anak-anak tidak peduli dengan semua itu. Mereka hanya senang bisa keluar rumah, dan mereka semua bermain sepuasnya, menyebabkan keributan besar. Sebelum kedatangan Gubernur Wu Yuan, penduduk kota telah mengetahui bahwa mereka adalah warga negara Kekaisaran Li Besar, dan bahwa tungku naga digunakan untuk memproduksi perkakas kekaisaran bagi keluarga Kekaisaran Li Besar, tetapi hanya sebatas itu saja pengetahuan mereka. Sangat sedikit orang yang datang dan pergi dari kota, dan hampir tidak ada kasus penduduk kota meninggalkan kota untuk mengunjungi keluarga besar, mencari pendidikan, atau menikah dengan orang lain. Dengan demikian, tidak ada pertukaran informasi dengan dunia luar, dan satu-satunya orang di 4 marga dan 10 klan yang mengetahui seperti apa dunia luar tidak berani mengungkapkan rahasia ini kepada orang lain. Hanya anak-anak beruntung yang porselen ikatannya dipilih yang diberi kesempatan untuk pergi dan melihat dunia luar, dan sebelum runtuhnya Jewel Small World, mustahil bagi siapapun yang meninggalkan kota untuk kembali ke rumah karena itulah aturan yang ditetapkan oleh 4 orang bijak bertahun-tahun yang lalu. Menurut poster pengumuman yang dipasang oleh kantor daerah dan penjelasan yang diberikan oleh mereka yang dapat membaca, pegunungan di daerah Dragon Spring sebelumnya terlalu berbahaya untuk dilalui dengan aman. Istana Kekaisaran telah berusaha keras untuk membangun jalan melalui pegunungan tersebut, dan untuk mencapai tujuan ini, istana harus menghadiahkan pegunungan tersebut kepada tokoh-tokoh penting tertentu yang tertarik ke daerah tersebut karena sumber daya alamnya. Pada saat yang sama, sekelompok orang yang dipimpin oleh pejabat kantor daerah mulai memberitahu penduduk daerah tersebut tentang berbagai aturan, serta bagaimana mereka harus hidup berdampingan dengan orang luar. Misalnya, dilarang menunjuk orang luar tanpa alasan yang jelas, anak-anak tidak diperbolehkan menabrak pejalan kaki di jalan, dan dilarang keras menyentuh kuda milik orang luar tanpa izin. Jika terjadi pertengkaran, maka mereka yang terlibat harus melaporkan masalah tersebut ke kantor daerah. Mereka tidak boleh mengambil keputusan sendiri atas masalah tersebut, dan sebaliknya, harus diserahkan kepada pejabat kantor daerah untuk memberikan penilaian dalam kasus tersebut. Keempat marga dan 10 klan tidak terlalu antusias dengan perubahan ini, mereka juga tidak melakukan apapun yang mereka bisa untuk membantu kantor daerah melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, mereka hanya mengamati secara pasif, dan apakah mereka menunggu untuk melihat orang-orang di kantor daerah mempermalukan diri mereka sendiri? Jawaban atas pertanyaan itu cukup jelas bagi Wu Yuan dan rubah-rubah tua yang licik itu. Ruan Xiu tumbuh besar di kuil angin salju, jadi perubahan besar yang melanda kota itu tidak terlalu berdampak padanya, dan dia pun tidak terlalu peduli. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk sejak dia bertemu dengan wanita pendek itu. Wanita itu tidak hanya menerobos masuk ke kediaman Chen Pingan tanpa izin, dia juga telah merusak kunci tembaga di gerbang halaman dan pintu depan. Ketika Ruan Xiu sedang mengunjungi kediaman itu untuk membersihkan, dia kebetulan bertemu dengan orang-orang yang sedang mengganti kunci, dan dia menyerbu mereka dengan marah dan menuntut agar mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Orang-orang itu tampaknya telah mengetahui identitasnya, dan mereka segera meminta maaf serta memperlakukannya dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, setiap kali ia bertanya kepada mereka siapa dalang utama di balik semua ini, mereka akan berpura-pura tidak tahu dan bersikeras bahwa mereka juga tidak tahu siapa dalang di balik semua ini. Pada akhirnya, Ruan Xiu hanya bisa menuntut agar mereka menyerahkan kunci lama, beserta kunci untuk kunci yang baru, sebelum kembali ke bengkel pandai besi. Di sana, dia bertemu dengan wanita tak tahu malu itu, yang jelas-jelas berbohong di hadapannya, mengatakan bahwa dia telah merusak kunci itu secara tidak sengaja.
Ruan Xiu juga telah menepati perjanjiannya dengan Chen Pingan dan menyewa beberapa orang untuk memperbaiki rumah tak berpenghuni dan bobrok di Clay Fase Eli itu. Ada lubang besar di atapnya, dan balok kayunya sangat lapuk dan rusak, sementara cat merahnya mulai mengelupas. Ruan Xiu telah memerintahkan tukang ubin yang disewanya untuk melakukan pekerjaan dengan teliti dan teliti saat melakukan perbaikan. Namun, bahkan setelah itu, dia masih tidak percaya mereka akan melakukan pekerjaan dengan baik, jadi dia tinggal lama untuk mengawasi pekerjaan mereka. Ada pula masalah toko kue dan toko burklover, yang keduanya kini menjadi milik Chen Pingan. Sebagian besar karyawan lama dari kedua toko itu sudah keluar, jadi dia terpaksa mempekerjakan lebih banyak orang. Dia tidak berani memilih kandidat yang licik dan licik, jadi dia meminta orang-orang dari toko pandai besi untuk merekomendasikan beberapa wanita yang jujur dan pekerja keras untuk membantunya mengurus toko. Toko kue terus menjual berbagai jenis kue dan makanan ringan, sementara toko burklover terus menjual berbagai barang, termasuk barang antik, hiasan, karya seni, artefak lama, dan hampir semua hal lainnya. Setiap kali Ruan Xiu tidak sedang sibuk di bengkel pandai besi, dia akan beristirahat di meja kasir salah satu bengkel dengan ekspresi linglung, dan seringkali seharian penuh berlalu begitu saja baginya. Dia tidak diharuskan mendatangkan pelanggan, dan dia juga tidak pandai menawar. Kedua toko ini milik Chen Pingan, jadi jika dia bisa, maka dia akan menjual setiap potong kue dengan harga yang sangat tinggi, yaitu beberapa tael perak. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih gadis yang murni dan baik hati, jadi hati nuraninya tidak mengizinkannya melakukan hal seperti itu. Saat ini, dia bertanya-tanya apakah dia harus mempekerjakan beberapa karyawan yang lebih jeli dan cerdik serta dapat membantu menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi toko-tokonya. Namun, pada saat yang sama, dia khawatir bahwa sekembalinya Chen Pingan, dia tidak akan menyukai karyawan dengan kepribadian seperti itu karena dia bukan tipe orang seperti itu. Begitu banyak hal yang harus dipikirkannya, sampai-sampai dia berhenti mengemil kue kering kesukaannya. Alhasil, dagunya yang awalnya agak bulat kini mulai menjadi agak lancip, seperti ujung kuncup bunga teratai, menyuguhkan pemandangan yang menarik untuk dilihat. Ruan Qiong telah mengusulkan beberapa kali bahwa jika dia bosan di kota, maka dia bisa pergi dan mengunjungi Gunung Keanggunan Ilahi dan Gunung Tombak Gagah untuk menikmati pemandangan alam di sana. Namun, dia tidak pernah terlalu menyukai ide itu dan selalu membuat satu atau dua alasan, jadi setelah beberapa saat, Ruan Qiong tidak lagi memberikan saran ini padanya. Lucunya, semakin dia menghabiskan hari-harinya dalam keadaan linglung seperti ini, semakin bersemangat dan fokus dia saat menempa pedang. Hasilnya, basis kultivasinya meningkat pesat, dan itu meredakan semua kekhawatiran Ruan Qiong. Melihat hal ini bermanfaat bagi kultivasinya, tentu saja dia tidak akan ikut campur. Bagi kebanyakan orang, mereka mungkin sudah lama meninggal, bahkan anak dan cucu mereka pun sudah menjadi pria dan wanita tua, namun seseorang yang seusia dan sudah maju jauh dalam jalur kultivasi akan tetap tampak muda seperti sebelumnya. Selama beberapa hari terakhir ini, dia merasa sangat frustrasi karena ada yang datang mengganggunya setiap kali dia pergi ke toko untuk menyendiri. Dia adalah seorang pria muda dengan seruling merah panjang yang diikatkan di pinggangnya. Dia selalu berpakaian rapi, mengenakan mahkota emas di kepalanya, dan ada aura kesombongan dalam setiap tindakannya. Namun, dia tidak ingat seperti apa rupa pria itu. Atau, bisa dikatakan bahwa dia tidak pernah repot-repot memperhatikannya dengan saksama. Sejak Ruan Xiu dapat mengingatnya, dia telah bertemu dengan banyak orang seperti ini. Ayahnya bukan hanya seorang kultivator kuat dari kuil angin salju, dia juga pandai besi terbaik di seluruh benua botol harta karun timur, jadi tidak pernah ada kekurangan orang yang mencoba untuk menjilatnya. Namun, setelah tiba di kota itu, Ruan Qiong telah memberitahunya bahwa dia telah membuat perjanjian dengan istana kekaisaran Li Besar, yang melarang mereka menyatakan kepada dunia luar bahwa dia tinggal di kota itu dan menggunakan reputasinya untuk keuntungan mereka sendiri. Jika Ruan Qiong memergoki mereka melanggar perjanjian ini, maka ia bersedia bernegosiasi dengan istana kekaisaran, tetapi ia tidak dapat menjamin seperti apa hasil negosiasi itu. Tindakan intimidasi yang dilakukan Ruan Qiong dengan membunuh para kultivator itu setelah jatuhnya Jewel Smallwood benar-benar membuat semua kultivator di dekatnya ketakutan, dan melalui insiden itu, Istana Kekaisaran Li Agung dan Sekte Abadi yang lebih jauh telah mengembangkan pemahaman tentang kepribadian Ruan Qiong. Tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mencoba dan berunding dengan Ruan Qiong, dan siapapun yang berani melakukan itu akan dibunuh di wilayah Ruan Qiong, atau diseret ke wilayah Ruan Qiong sehingga ia dapat membunuh mereka dengan alasan yang tepat. Jelas bagi segelintir tokoh paling kuat di Kekaisaran Li Besar bahwa skala terbalik Ruan Qiong yang sebenarnya tidak lain adalah putrinya yang sangat berbakat, Ruan Xiu.
Catatan, skala terbalik dikatakan sebagai skala tertentu pada naga yang tidak dapat disentuh. Jika tidak, naga tersebut akan mengamuk dan membunuh, dan istilah tersebut digunakan sebagai analogi untuk menggambarkan sesuatu yang sangat penting dan tidak dapat disentuh oleh seseorang. Kita lanjut ke alur ceritanya. Jika bukan karena Ruan Xiu, Ruan Qiong pasti tidak akan meninggalkan kuil angin salju dan mengambil alih dunia kecil permata dari Qi Jingchun. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang menganggap mengawasi dunia kecil ini sebagai jabatan yang diinginkan. Di dalam dunia kecil, basis kultivasi seseorang akan terus-menerus ditekan oleh dao surgawi, dan hasil terbaik yang dapat diharapkan seseorang adalah mempertahankan kultivasi mereka dan mencegah tubuh mereka membusuk. Tentu saja, Qi Jingchun merupakan pengecualian dari aturan ini, yang membuat semua orang heran. Mengingat betapa pentingnya Ruan Xiu bagi Ruan Qiong, Kekaisaran Li Besar telah setuju untuk membantunya merahasiakan identitas Ruan Xiu agar dia terhindar dari bahaya. Selama kunjungan santai ke toko Burklover di Dragon Reading Alley, pemuda yang disebutkan tadi telah melihat Ruan Xiu, dan dia langsung terpesona oleh kecantikannya. Dalam benaknya, dia hanyalah seorang wanita muda yang bekerja di toko ini, jadi tidak mungkin dia adalah seseorang yang berstatus tinggi. Jadi, dengan ketampanannya, perilakunya yang sopan, dan latar belakangnya yang istimewa, sudah pasti cinta pada pandangan pertama untuknya. Dia sudah bisa membayangkan wanita itu memohon padanya untuk menjadi pelayan pribadinya, hanya agar dia bisa tetap di sisinya. Akan tetapi, ia telah diberi tugas untuk membeli gunung di sini oleh klannya, dan kota ini dipenuhi dengan tokoh-tokoh penting dan berkuasa yang tidak dapat ia ganggu. Selain Ruan Qiong yang pemarah, ada juga pejabat dari Kementerian Ritual dan Kementerian Astronomi Kekaisaran Li Agung, dan tampaknya, bahkan gubernur adalah murid kesayangan guru Kekaisaran Li Agung. Oleh karena itu, ayahnya telah mengatakan kepadanya bahwa ia harus bersikap rendah hati setelah tiba di kota itu, dan jika ia membuat dirinya dalam masalah, maka klannya tidak akan turun tangan bahkan jika ia akhirnya mati. Oleh karena itu, ia tentu tidak berani melakukan apapun yang ia inginkan selama ia bisa kembali ke wilayah yang berada di bawah yurisdiksi klannya. Selain itu, meskipun ia ahli dalam menculik wanita yang menarik perhatiannya, ia lebih suka jika ada wanita yang bersamanya atas kemauannya sendiri. Dia tidak akan pernah menduga dalam 1000 tahun bahwa wanita muda malas yang terus-menerus beristirahat di meja dengan linglung ini adalah Putri Ruan Qiong. Pada hari ini, dia mengunjungi toko Burklover sekali lagi, memilih sesuatu yang menarik perhatiannya di antara rak-rak yang penuh dengan barang-barang lain, lalu berpura-pura menawar dengan salah satu karyawan wanita yang bekerja di toko itu. Dia kemudian memanggil Ruan Xiu, seolah-olah dia hanya sekadar menyapa dengan santai. Saat melakukannya, dia dengan lembut mengangkat batu hias di tangannya, yang telah disukainya, dan harga yang diminta adalah 30 tael perak. Dia bertanya kepada Ruan Xiu apakah dia bisa menjual batu hias itu kepadanya dengan harga diskon karena harga 30 tael perak terlalu mahal baginya. Kenyataannya, bahkan 30 tael emas tidak berarti apa-apa di matanya. Ruan Xiu bahkan tidak mau mengangkat kepalanya saat dia memberikan respon negatif. Pemuda itu mengangkat bahu sambil berpura-pura santai dan riang, lalu menyatakan bahwa ia akan tetap membeli batu hias itu. Ia kemudian memilih 2 barang lagi sebelum bertanya kepada Ruan Xiu apakah ia bisa memberinya diskon, mengingat ia membeli banyak barang. Lebih jauh, dia menambahkan bahwa dia akan tinggal di kota itu untuk beberapa waktu, jadi dia pasti akan menjadi pelanggan tetap toko itu. Semakin dia berbicara, semakin kesal Ruan Xiu, dan dia terus menundukkan kepalanya di meja kasir sambil menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Jika kamu menginginkan sesuatu, diam saja dan beli saja. Kamu dapat membeli apapun yang kamu inginkan selama kamu membayar harga yang tertera." Alih-alih marah dengan tanggapannya yang kasar, pemuda itu justru merasa penasaran. Di matanya, Ruan Xiu seperti kuda jantan pemarah yang menunggu untuk dijinakkan. Bukan saja dia tidak marah, ketidakpedulian Ruan Xiu telah menyulut hasrat untuk menaklukkan di dalam hatinya. Pembelian gunung-gunung itu sudah menjadi kesepakatan, dan dia datang ke kota itu hanya sebagai formalitas untuk menyegel kesepakatan demi klannya yang kaya, jadi mengapa tidak mencari kesenangan selagi dia di sini? Karena itu, dia memerintahkan pegawai perempuan itu untuk membungkus 3 barang yang telah dibelinya, dan sebelum pergi, dia tersenyum sambil berkata, "Aku akan kembali besok, gadis cantik." Ruan Xiu akhirnya mengangkat kepalanya untuk menatapnya untuk pertama kalinya saat dia berkata, "Jangan kembali lagi." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pemuda itu menoleh ke arah Ruan Xiu dengan ekspresi penasaran, dan semakin lama ia menatapnya, semakin ia menyukainya. Para wanita yang selalu memakai riasan tebal di rumah bahkan tidak dapat menyamai kecantikannya. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Mengapa?"
Ruan Xiu menjawab dengan ekspresi tenang, toko ini dikelola oleh temanku, jadi aku yang memutuskan pelanggan mana yang boleh masuk dan pelanggan mana yang terlalu mengganggu pemandangan untuk diizinkan masuk. Senyum pemuda itu semakin lebar saat dia menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, aku ini mengganggu pemandangan. Kok bisa? Ruan Xiu kembali menundukkan kepalanya ke meja sambil melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan. Pergi sana, aku tidak mau bicara dengan orang sepertimu. Di luar toko berdiri seorang lelaki jangkung dan berotot yang sedang menatap dingin ke arah Ruan Xiu dengan ekspresi tidak senang dan jijik di seluruh wajahnya. Pemuda itu tersenyum sambil memberi isyarat tangan yang menenangkan ke arah pelayan itu, memberi isyarat agar pelayan itu menahan diri agar tidak mengintimidasi Ruan Xiu. Setelah membayar 3 barang itu, dia melangkah melewati pintu masuk toko, lalu berbalik lagi sambil berkata, sampai jumpa besok. Ruan Xiu menghela napas pelan, lalu berdiri dan muncul dari balik meja kasir, menghadap pemuda itu seraya berkata, ini nasihatku, dengarkan apa kata orang di masa mendatang. Tatapan mata pemuda itu menjelajahi sosok Ruan Xiu yang menakjubkan, dan dia merasa benar-benar diberkati karena telah bertemu dengan target yang begitu lezat. Adapun apa yang baru saja dikatakan Ruan Xiu, dia tentu mendengarnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Tiba-tiba, seluruh tubuh pelayan kekar itu menegang, dan kulitnya mulai merinding saat setiap serat tubuhnya berteriak kepadanya bahwa ada bahaya yang mengancam. Namun, sebelum dia sempat melakukan apapun, dia melihat Ruan Xiu dan tuan mudanya melesat bersama menuju dinding di sisi lain gang berkuda naga. Dia menyaksikan Ruan Xiu mencengkeram dahi tuan mudanya, lalu membantingnya ke dinding dengan kekuatan dahsyat hingga kepala dan punggungnya tertanam sepenuhnya ke dinding. Pemuda itu langsung kehilangan kesadaran saat darah mulai mengalir keluar dari semua lubangnya, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya telah menghantam dinding di belakangnya. Ruan Xiu memutar matanya ke arah pemuda yang tak sadarkan diri itu, lalu menegaskan lagi, itulah sebabnya kamu harus mendengarkan orang lain, mengerti? Sepertinya kamu masih tidak mau mendengarkan. Ruan Xiu mengangkat satu kaki sebelum melancarkan tendangan dahsyat, dan seluruh tubuh pemuda itu ambruk bersama dinding di belakangnya, menyuguhkan pemandangan mengerikan untuk dilihat. Ruan Xiu menarik kakinya, lalu berbalik dan berjalan kembali ke toko. Pelayan kekar itu bahkan tidak berani bergerak sedikit pun, dan berkata kepadanya, bawa dia keluar dari sini, dan pastikan untuk memperbaiki tembok itu. Pelayan itu merupakan seniman bela diri tingkat kelima, namun dia bahkan tidak berani membantah Ruan Xiu. Di permukaan, dia adalah pengawal pribadi tuan muda, tetapi pilar sejati klan adalah seorang tetua tamu dari luar klan. Namun, seperti perwakilan dari semua kekuatan lainnya, tetua tamu yang dimaksud telah pergi ke pegunungan untuk menjilat menteri tangan kanan Kementerian Ritual dan kepala ahli Feng Shui Kementerian Astronomi, keduanya untuk lebih dekat dengan istana Kekaisaran Li Agung, serta untuk memeriksa sepasang gunung yang dibeli oleh klan sebagai formalitas. Bukan berarti seniman bela diri tingkat 5 adalah orang-orang kecil yang bisa diganggu oleh siapapun. Sebaliknya, Ruan Xiu terlalu menakutkan. Tuan mudanya sudah menjadi kultivator tingkat keempat, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan para jenius luar biasa dari klan abadi itu, tetapi selama dia bisa mencapai tingkat kelima, dia akan mendapatkan hak untuk memerintah wilayahnya sendiri. Lagi pula, di Kekaisaran Li Besar, di mana seniman bela diri sangat umum, para kultivator jauh lebih dihormati, dan kedua gunung itu telah dibeli untuk dijadikan titik awal kekaisaran masa depan pemuda itu. Seniman bela diri tingkat 5 hendak menyatakan dari klan mana dia berasal untuk mengintimidasi Ruan Xiu, tetapi situasinya terlalu mendesak baginya untuk membuang-buang waktu, dan dia buru-buru bergegas ke dinding di seberang gang. Beberapa saat kemudian, dia berbalik dengan ekspresi marah dan meraung, dasar jalang kecil. Kamu telah menghancurkan fondasi kultivasi tuan muda kita. Pada saat itu, Ruan Xiu sudah masuk ke dalam toko, dan dia bahkan tidak repot-repot menoleh saat menjawab, aku tahu. Aku sengaja membiarkannya hidup agar dia bisa menderita. Sang seniman bela diri merasa seakan-akan ia akan menjadi gila, dan ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah ia sedang berhadapan dengan seorang wanita gila. Ruan Xiu tersenyum sambil melanjutkan, kamu baru saja menghinaku, tetapi aku tidak akan membalas dendam kepadamu karena aku akan menargetkan klanmu sebagai gantinya. Mengingat bagaimana klan seperti milikmu suka melakukan sesuatu, aku berasumsi kamu akan mengirim orang untuk membalas dendamnya. Kamu bisa pergi dan memberitahu senior atau teman-temannya tentang apa yang terjadi dan membuat mereka datang kepadaku. Tenang saja, aku tidak akan pergi kemanapun, aku akan menunggumu di sini. Namun, biar ku tegaskan, jika kau tidak mengirim siapapun untuk mengejarku, dan tidak ada seorang pun dari klanmu yang datang untuk meminta maaf, maka aku akan menangani masalah ini sendiri.
Jangan harap ini akan berlalu begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah merenung sejenak, Ruan Xiu melanjutkan, jika leluhurmu atau siapapun yang kau panggil dapat mengalahkanku, maka aku harus meminta bantuan ayahku. Dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa, jadi aku tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba, rasa gembira yang tak dapat dijelaskan membuncah dalam hatinya, dan dia mengerutkan bibirnya untuk menahan senyum. Tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa selain ayahnya, kini ia juga mempunyai seorang sahabat karib, yang tak lain adalah pemilik toko ini. Sang seniman bela diri menatap dengan ekspresi tertegun pada senyum aneh di wajah Ruan Xiu, dan pada titik ini, dia yakin bahwa dia benar-benar gila. Prioritas utamanya saat ini adalah mempertahankan basis kultivasi tuan mudanya sebanyak mungkin, jadi dia tidak berani menunda. Dia buru-buru membaringkan tuan mudanya di punggungnya, lalu bergegas keluar dari gang berkuda naga secepat yang dia bisa. Fakta bahwa dia bertugas sebagai pengawal pribadi dari tokoh penting dalam klan menunjukkan bahwa dia pasti memiliki kecerdasan tertentu, dan setelah membuka jarak antara dirinya dan gang berkuda naga, dia langsung berteriak, "Tuan mudaku berasal dari klan Chu di kota sejahtera. Klan kami adalah tamu terhormat Kekaisaran Li Agung, dan patriark kami adalah wakil pemimpin sekte Rattle Mountain." Akan tetapi, pernyataannya itu tidak mendapat tanggapan apapun dan hatinya pun langsung hancur. Mata-mata Kekaisaran Li besar yang bersembunyi dalam bayang-bayang telah memilih untuk tidak melakukan apapun. Ini tidak masuk akal. Seniman bela diri itu melarikan diri seperti anjing yang terluka, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah tuan mudanya secara tidak sengaja telah mengganggu seseorang yang tidak mampu dia ganggu. Namun, patriark mereka telah memberitahu mereka bahwa selain Ruan Qiong dan para pejabat Kekaisaran Li Agung yang ditempatkan di daerah itu, tidak ada orang lain yang perlu mereka khawatirkan. Jadi mengapa seorang wanita muda yang bekerja di toko biasa ternyata menjadi seniman bela diri yang sangat tangguh? Di kejauhan, seorang pemuda tengah duduk di atas dinding tersembunyi dengan dagunya bersandar pada tangannya, dan dia menguap sebelum mencibir pada dirinya sendiri, "Apakah kau benar-benar berpikir Kekaisaran Li Agung takut pada klan Chu-mu?" Dia kemudian menarik kembali pandangannya sebelum beralih ke toko Burklover, di mana Ruan Xiu tidak lagi berada di belakang meja kasir, dan dia terkekeh, seperti yang diharapkan dari wanita paling santai di seluruh kuil angin salju. Senyumnya kemudian cepat memudar saat ia terus mengamati sekelilingnya. Pada tanda pertama adanya kerusuhan, ia memiliki kewenangan yurisdiksi untuk memanggil semua mata-mata Kekaisaran Li besar di dekatnya untuk memburu target apapun yang ia tetapkan, terlepas dari identitas target dan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah ini. Paling tidak, Ruan Qiong pasti akan mendengar tentang ini, dan mungkin bahkan Kaisar akan dipaksa untuk campur tangan karena klan Chu dari kota sejahtera dapat membuat keributan besar atas insiden ini, sehingga menekan Kekaisaran Li besar untuk membela mereka. Saat ini, Kekaisaran Li Agung sedang berada di puncak kekuasaannya, jadi tidak takut pada apapun, tetapi menanggapi kritik yang diajukan oleh para sarjana dengan sangat serius. Baik kaisar sebelumnya maupun kaisar yang sedang menjabat sangat toleran terhadap para sarjana dan memperlakukan mereka dengan sangat murah hati. Semua karyawan wanita di toko itu sangat ketakutan hingga mereka hampir tidak berani bernapas. Biasanya, Ruan Xiu adalah wanita muda yang sangat ramah dan menyenangkan, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mampu melakukan hal seperti ini. Sementara itu, Ruan Xiu terus beristirahat di meja sambil linglung. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan ia mengambil sebuah kerikil kecil dari laci, lalu meletakkannya di atas meja. Ia lalu menempelkan pipinya di meja sebelum memainkan kerikil itu dengan jarinya, memperhatikannya menggelinding maju mundur. Pemandangan wanita muda yang cantik jelita itu sungguh memanjakan mata. Di wilayah barat daya Dragon Spring County, medan Downtrodden Mountain sangat unik dibandingkan dengan semua gunung lain di area tersebut, sehingga membuatnya sangat menarik perhatian. Sekelompok orang tiba di perbatasan daerah mata air naga, lalu turun ke tanah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Ruan Qiong, melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki daripada tetap terbang. Mereka akan memasuki pegunungan untuk memeriksa Gunung Dragonspin, gunung yang dipenuhi dengan Dragon Slaying Platform. Itu akan menjadi batu asah terbesar di seluruh benua Eastern Treasured Vial, bahkan jika dibagi menjadi 3 bagian. Bagi kelompok kultivator ini, melintasi daerah pegunungan dengan berjalan kaki bukanlah tugas yang sulit. Bagaimanapun, para kultivator militer kuil angin salju selalu menekankan pada penyempurnaan fisik, dan ini merupakan bentuk kultivasi tersendiri karena melatih tubuh dan pikiran. Begitu melihat Ruan Qiong di kejauhan, mereka berempat langsung mempercepat langkah, lalu menangkupkan tinju mereka untuk memberi hormat kepadanya.
Ruan Qiong tidak terlalu tinggi dalam hierarki kuil angin salju dalam hal senioritas, tetapi ia memiliki reputasi yang fantastis. Setelah mendirikan bengkel pedangnya, yang terkenal di seluruh benua, ia telah menempa sekitar selusin pedang untuk sesama anggota sekte, dan mendapatkan banyak teman dalam prosesnya. Namun, ada satu kejadian khusus yang membuat Ruan Qiong mendapat persetujuan dari keenam cabang kuil angin dan salju. Di wilayah tengah benua botol harta karun timur terdapat sebuah kerajaan kuat yang dikenal sebagai Kekaisaran Jimat Air, dan Villa Mo Agung adalah salah satu sekte abadi teratas di kerajaan itu. Ada seorang patriark muda yang sangat berbakat di villa itu yang baru saja berhasil menjadi dewa pedang terestrial pada saat itu, dan dia membutuhkan pedang yang bagus. Dia telah mendengar tentang keahlian menempa pedang Ruan Qiong yang luar biasa, dan dia telah mengunjungi kolam air hijau kuil angin salju secara langsung untuk meminta pedang. Akan tetapi, pada saat itu, Ruan Qiong telah setuju untuk menempa pedang bagi anggota sekte junior, dan itu akan memakan waktu beberapa tahun. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh pendekar pedang yang sombong itu, Ruan Qiong menolak untuk mengalah, bersikeras bahwa ia harus mengantre untuk mendapatkan pedang seperti orang lain. Dia menyatakan bahwa dia bersedia menempa pedang untuk Villa Mo Agung secara cuma-cuma, tetapi hanya setelah dia selesai dengan pedang yang sedang dikerjakannya. Pendekar pedang muda itu merasa sangat terhina oleh penolakan ini, dan dia melampiaskan amarahnya. Saat itu, Ruan Qiong baru menjadi kultivator tingkat 9, tetapi bahkan setelah mengalami luka parah, dia menolak untuk menyerah, menempa reputasi yang gemilang untuk dirinya sendiri melalui pertempuran itu. Pada akhirnya, Villa Mo Agung harus membayar harga yang sangat mahal atas insiden ini. Pedang abadi bumi itu tidak hanya ditahan di kuil salju angin dan dihukum selama 50 tahun, dalam kurun waktu yang singkat hanya 6 tahun, masing-masing dari 6 cabang kuil salju angin telah mengirim seorang perwakilan untuk menantang Villa Mo Agung. Dahulu, Great Mo Villa merupakan sekte nomor 1 yang tak terbantahkan di Kekaisaran Jimat Air. Namun, setelah pemukulan brutal yang dilakukan oleh kuil angin dan salju, sekte tersebut merosot hingga menjadi sekte kelas 2 terbawah, dan belum pulih hingga hari ini. Ruan Qiong tersenyum sambil menangkupkan tinjunya dan membalas hormat. Tidak ada formalitas rumit yang harus dipatuhi di kuil angin salju, dan penghormatan sederhana adalah satu-satunya yang dibutuhkan dalam bentuk sapaan, bahkan ketika anggota sekte berpangkat rendah bertemu dengan para pemimpin sekte yang sangat kuat. Ruan Qiong memberitahu mereka beberapa hal yang berkaitan dengan Gunung Tulang Naga, serta ikhtisar singkat tentang penugasan resmi yang diberikan oleh Kekaisaran Li Agung ke daerah mata air naga. Ia kemudian bertanya dengan santai, apakah Wei Jin dari panggung ilahi melakukan perjalanan ke utara ini bersamamu? Seorang lelaki tua berjubah putih dengan pedang di punggungnya tersenyum dan menjawab, dalam perjalanan ke sini, kami menerima pesan melalui pedang terbang dari sekte tersebut, yang memberitahu kami bahwa Paman Wei memang telah berangkat ke utara, tetapi dia tidak ikut bersama kami. Paman Wei hanya bersedia melakukan perjalanan itu karena dia mendengar bahwa Celestial Maiden He akan mengunjungi Jewel Small World sebagai perwakilan sekte Tao. Jika tidak ada kecelakaan, dia kemungkinan besar sudah bertemu dengan Celestial Maiden He dalam perjalanan kembali ke selatan. Apakah ada di antara kalian yang pernah bertemu Wei Jin sebelumnya? Tanya Ruan Qiong. Keempatnya menggelengkan kepala sebagai jawaban. Tidak seorang pun dari kami pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa Anda bertanya, Tuan Ruan? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya lelaki tua berpakaian putih itu. Ruan Qiong tersenyum sambil melambaikan tangan sebagai tanggapan. Saya hanya ingin tahu, jika saya ingat dengan benar, Wei Jin baru berusia 40 tahun, tetapi dia sudah menstabilkan basis kultivasinya di tingkat ke-10. Platform ilahi membutuhkan seseorang seperti dia untuk berdiri dan meneruskan garis keturunan Patriark Liu. Kelompok yang beranggotakan 5 orang itu berjalan bersama-sama di sepanjang jalan setapak pegunungan yang tenang. Di antara keempat pengunjung kuil angin salju, lelaki tua berpakaian putih menduduki peringkat tertinggi dalam senioritas, dan 3 lainnya harus memanggil Wei Jin sebagai paman buyut. Sebagai pemimpin kelompok, lelaki tua itu berjalan di samping Ruan Qiong. Dari ke-6 cabang kuil angin salju, cabang platform ilahi memiliki anggota paling sedikit, dan situasinya sangat buruk sehingga hampir hanya ada satu pewaris untuk setiap generasi. Namun, pada saat yang sama, cabang itu juga merupakan cabang yang telah memberikan kontribusi terbesar bagi kuil angin salju selama 300 tahun terakhir. Kolam air hijau tempat Ruan Qiong pernah menjadi anggotanya dan jurang salamander besar tempat lelaki tua berpakaian putih berutang kesetiaannya, keduanya menyimpan niat baik sejati terhadap cabang panggung ilahi. 6 cabang kuil angin salju semuanya memiliki tingkat konflik tertentu satu sama lain,
Tetapi cabang platform ilahi terkenal karena menjunjung tinggi tradisi, dan jika tidak menghilang sepenuhnya, maka itu pasti akan berdampak buruk pada semua cabang lainnya. Lelaki tua itu membelai jenggotnya dan tersenyum menanggapi. Paman Wei adalah orang yang sangat berbakat, dan meskipun dia selalu suka menyendiri, dia telah membangun reputasi yang gemilang bagi dirinya sendiri di seluruh benua. Mungkin lain kali kita melihatnya, dia sudah menjadi kultivator termuda di benua botol harta karun timur yang mencapai 5 tingkat atas. Semakin terang bintangnya, semakin banyak perhatian yang akan ditariknya, Ruan Qiong memperingatkan. Bakat luar biasa seperti dia harus sangat berhati-hati. Orang tua itu menoleh untuk melihat Ruan Qiong, dan setelah melihat ekspresi serius di wajah Ruan Qiong, dia langsung mengerti kekhawatirannya. Setelah kembali ke kuil angin salju, aku akan mengajukan usulan kepada pemimpin sekte untuk memanggil Paman Wei kembali ke sekte. Terlepas dari apapun rencananya, akan lebih baik bagi Paman Wei untuk menunggu sampai dia mencapai 5 tingkat atas sebelum pergi ke dunia luar sendirian. Ruan Qiong mengangguk sebagai jawaban. Itu adalah pendekatan yang tepat. Setelah berkelana di benua ini selama bertahun-tahun, Wei Jin pasti telah melihat betapa jahatnya orang-orang, jadi aku yakin dia akan menghargai niat baik sekte ini. Orang tua itu membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Ruan Qiong menggelengkan kepalanya sambil berkata, jika Wei Jin pada akhirnya tidak mau kembali ke kuil angin salju untuk berkultivasi, maka itu terserah padanya. Tiba-tiba, Ruan Qiong mengalihkan pandangannya ke arah kota, dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda perpisahan sambil berkata, sepertinya Xiu Xiu mengalami masalah. Aku harus pergi melihatnya, jadi disinilah kita akan berpisah untuk saat ini. Orang tua itu mengangkat alisnya, dan niat membunuh mulai terpancar dari tubuhnya saat dia berkata, Tuan Ruan, jika Anda tidak ingin mengotori tangan Anda, maka serahkan saja pada saya. Siapa yang berani mengganggu Xiu Xiu? Apakah mereka ingin mati? Jangan khawatir, ini bukan masalah besar, jawab Ruan Qiong sambil tersenyum meyakinkan, lalu melompat ke udara dan menghilang dalam sekejap. Sementara itu, 3 kultivator lain dari kuil angin salju agak terkejut melihat betapa sayang lelaki tua itu pada Ruan Xiu. Selama belasan tahun terakhir, lelaki tua itu telah berkeliling dunia, jadi dia tidak ada di sekte dan tidak begitu mengenal Ruan Xiu. Faktanya, dia jauh lebih akrab dengan 3 kultivator lainnya daripada dengan Ruan Xiu. Sebaliknya, Patriarkin dari Great Salamander Guli sudah menyukainya sejak awal. Pendekar tua itu memasang ekspresi tenang saat ia perlahan melanjutkan langkahnya, dan sesuatu yang dikatakan Patriarkin kepadanya secara pribadi terlintas dalam benaknya, kuil angin salju adalah tempat yang terlalu kecil bagi Ruan Xiu untuk menyadari potensinya secara penuh. Sementara itu, Ruan Qiong berjalan masuk ke toko Burklover, dan setelah ragu-ragu sejenak, ia memutuskan untuk tidak berbicara kepada putrinya dalam dialek resmi benua botol berharga timur. Para karyawan wanita di toko itu hanya mempelajari beberapa frasa sederhana dalam dialek resmi agar mereka dapat berkomunikasi dengan pelanggan, tetapi masih ada kemungkinan salah satu dari mereka dapat mendengar dan memahami apa yang ia katakan kepada putrinya. Dengan mengingat hal itu, Ruan Qiong mengetuk meja dengan jarinya dengan lembut, dan Ruan Xiu mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung saat dia bertanya, apa yang ayah lakukan di sini? Bukankah ayah bekerja di bengkel hari ini? Keluarlah sebentar, aku perlu bicara denganmu, kata Ruan Qiong dengan suara lembut. Mereka berdua meninggalkan toko, lalu berjalan menyusuri gang berkuda naga yang jarang dikunjungi. Setelah kedatangan Ruan Qiong, semua mata-mata kekaisaran Li Agung di dekatnya telah mundur sebagai tanda penghormatan kepada Sage yang terhormat. Ruan Qiong sangat senang melihat ini. Seperti kata pepatah, iblis selalu ada dalam detail, dan perhatian yang cermat terhadap detail inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kekaisaran Li Agung dapat berkembang sejauh ini. Ruan Xiu sedikit kesal dan bertanya, apakah klan Chu dari kota sejahtera pergi mengadu kepadamu? Biar kujelaskan ini, aku sudah memberinya banyak peringatan sebelum menyerangnya. Ruan Qiong tersenyum sambil menjawab, klan Chu tidak akan berani menggangguku dengan keluhan bodoh seperti itu. Malah, aku menduga mereka akan segera mengirim seseorang yang membawa hadiah untuk menyampaikan permintaan maaf kepadaku. Ruan Xiu bergumam dengan nada menghina, hanya melihat bajingan itu saja sudah membuat perutku mual. Dia sama seperti wanita kotor itu. Keduanya sama-sama memiliki karma buruk. Jika seseorang seperti dia mencapai 5 tingkat tengah, dia akan menghancurkan hidup banyak orang. Jika aku tidak khawatir akan menimbulkan masalah bagimu, aku akan membunuhnya saat itu juga agar dia tidak dapat menyebarkan lebih banyak kekotoran ke seluruh dunia. Ruan Qiong menarik napas dalam-dalam, dan keringat mulai membasahi dahinya. Untungnya,
Dia baru saja melepaskan auranya untuk meliputi seluruh gang naga sehingga tidak ada yang bisa menguping pembicaraan mereka. Kalau tidak, jika apa yang baru saja dikatakan Ruan Xiu sampai ke telinga orang yang salah, maka akibatnya akan sangat buruk. Ada banyak klan dan sekte pembudidaya di dunia, dan di antara 100 aliran pemikiran, mereka yang berasal dari aliran naturalis adalah yang paling ahli dalam mengumpulkan keberuntungan dan karma orang lain. Namun, kemampuan tersebut hampir semuanya dikembangkan melalui kultivasi, dan apa yang disebut kemampuan mistis mereka harus diasah secara perlahan dan cermat dalam jangka waktu yang lama. Dalam agama Buddha, hal ini dianggap sebagai praktik yang sangat tabu, sementara hanya kaum militer yang sama sekali tidak peduli dan tanpa rasa bersalah, berani membunuh siapapun yang mereka inginkan. Namun, semua ini hanyalah kedok di permukaan, tetapi tidak demikian halnya dengan Ruan Xiu. Sejak dia masih kecil, dia selalu mampu melihat isi hati orang lain, mampu memahami emosi, keinginan, dan karma mereka. Dengan kemajuan basis kultivasinya, dia bahkan telah mengembangkan kemampuan untuk langsung memutuskan karma, dan jika dia membunuh seseorang, hasil yang tidak terpikirkan selalu muncul. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh konstitusi Dewa Api bawaannya. Yang Ruan Qiong tahu hanyalah bahwa putrinya memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap dunia dibandingkan orang lain. Agar dapat memahami akar permasalahannya, Ruan Qiong telah membaca semua kitab suci berharga milik kuil angin salju, dan hanya ada satu ide kuno yang telah lama hilang yang mampu memberikan penjelasan, yang menunjukkan bahwa hanya mereka yang lahir dari kehendak langit dan bumi yang memiliki kemampuan bawaan seperti itu. Inilah sebabnya Ruan Qiong meminta untuk dibuang ke dunia kecil permata, dengan harapan dapat menyembunyikan Ruan Xiu dari dunia selama 60 tahun agar dia dapat berkembang sepenuhnya dalam keadaan yang relatif aman.